Itu sebagai dari bentuk kerjasama, yaitu untuk merawat kebersihan sekolah kita. Dan juga untuk diperlukan ya dana dari mereka itu juga kita perlukan untuk dana bakti sosial juga yang ada di sekolah kita. Lalu yang kedua, masih rendahnya interaksi sosial antara murid ya secara positif, arif dan bijaksana. Itu dibuktikan dengan murid yang masih tidak mau berbagi makanan dengan temannya yang kurang mampu. Dan yang ketiga, rendahnya keimanan murid, lalu gotong royong dan membudidayakan beramal atau dermawan. Dan kemandirian murid, hal ini dibuktikan ketika ditanya di sekolah tentang sholat subuh, hanya beberapa siswa ya saja yang sholat subuh, bahkan ada orang tua siswa pun tidak sholat subuh. Yang keempat, kepemimpinan murid harus kita kembangkan dengan program yang berpihak kepada murid untuk membuktikan adanya sekolah pada murid sebagai profil Pancasila. Siswa diajari untuk berani mengambil peran, menyampaikan pendapat yang dimiliki, memberikan kebebasan memilih sesuai dengan pilihan yang mereka rasa miliki. Lalu yang kelima, mendidik murid untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya murid mau berbagi dari hal yang terkecil kepada orang lain. Dan yang keenam, menumbuhkan jiwa sosial dan belas asih pada orang lain kepada murid. Nah ini Bapak Ibu ya, mengapa program sekolah itu harus kita laksanakan sesuai dengan keinginan kita, keinginan Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai Bapak Ibu dari Dewan Guru di sini, karena kita melihat lagi kembali latar belakang dari sekolah kita ini. Nah, dari latar belakang ya, dari kita lihat latar belakang program apa yang harus kita lakukan, tentunya kita mempunyai tujuan program. Nah, untuk menguatkan interaksi, tujuan program ini adalah untuk menguatkan interaksi sosial antara murid secara positif, arif dan bijaksana, sekaligus meningkatkan keimanan, gotong royong dan membudidayakan beramal dermawan serta kemandirian murid. Bapak pengawas, Bapak Ibu Dewan Guru ya, tentunya kita semua, saya sebagai kepala sekolah dan para Dewan Guru harus mempunyai program. Apa program yang akan kita kembangkan di sekolah kita, akan kita rencanakan di sekolah kita. Nah, di sini salah satunya tentu yang sudah Ibu pikirkan, ada program harian, ada program mingguan, ada program bulanan dan program tahunan, serta program yang tidak terduga. Ya, Bapak Ibu, program yang tidak terduga atau program insidental, yaitu kegiatan sewaktu-waktu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah Ibu jabarkan latar belakang dari program yang akan kita laksanakan, yaitu yang kita rencanakan. Ada Bapak Ibu yang menanggapi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di depan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya. Izin menanggapi. Ini terkait tadi kinerja kepala sekolah tentang
program-program yang akan dijalankan di SD 1 Bumi ini. Tentunya tadi dijelaskan ada program harian, kemudian mingguan, bulanan, dan tahunan ya Bu ya. Di sini saya setuju sekali dengan program-program Ibu, karena dengan program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan ini akan membentuk karakter dan kemandirian anak Bu ya. Tadi dijelaskan di situ di tujuannya. Kemudian di sini untuk kebiasaan itu untuk harian ya Bu. Harian itu di situ saya lihat tadi ada gerakan literasi pagi. Kemudian yang mingguan ada di situ ada upacara dan pramuka atau pra. Dan mingguan lagi juga ada Jumat bersih, amal dan sehat. Kemudian di bulanan ada setoran hafalan surat dan pildacil, serta di situ saya lihat program tahunannya juga di situ ada peringatan hari besar ya Bu ya. Di sini untuk pembiasaan ini menurut saya untuk harian itu menurut saya bagus untuk anak-anak, karena itu mengacu di profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 elemen. Di situ elemen profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Ketika pembiasaan atau hal tersebut dilakukan secara konsisten, ya mungkin insya Allah nanti anak-anak akan terbiasa dengan atau sudah tertanam jiwa-jiwa yang ada di dalamnya, itu profil pelajar Pancasila yang erat kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya sangat setuju sekali Bu. Kemudian dalam kebiasaan 7 anak Indonesia hebat ini tentunya sangat berkaitan dengan program-program yang akan Ibu rencanakan atau canangkan, di mana anak-anak Indonesia hebat itu sekarang mulai kita biasakan dengan yang pertama itu 7 kebiasaan: bangun pagi, beribadah, kemudian yang ketiganya kalau ini Bu, kalau supaya anak-anak biasanya kalau misalkan di sini untuk susah menghafal, biasanya kita harus membuat dalam suatu bentuk lagu saja. Kalau anak-anak susah menghafalnya, saya tuh seperti itu. Misalkan di sini anak-anak hebat Indonesia itu yang pertama itu bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga, makan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Di sini mungkin kalau ini dilaksanakan atau dilakukan secara konsisten, anak-anak akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini yang akan membentuk karakter anak-anak ini mempunyai rasa walas kasih dengan kawannya. Misalkan yang tadinya nggak mau berbagi, dengan kebiasaan beribadah, oh tadi saya udah beribadah, jadinya apa? Sehingga bisa menularkan ke kawannya, oh setiap pagi aku seperti ini, bangun pagi, beribadah, seperti itu. Mungkin bisa kebiasaan-kebiasaan itu ditularkan atau membiasakan ke kawannya untuk saling berbagi atau bercerita tentang kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Kemudian di sini juga selain itu, selain profil pelajar Pancasila dan 7 kebiasaan anak hebat, itu juga di sini saya lihat untuk program kesehariannya atau pembiasaannya ini untuk setiap tahunnya ini juga anak-anak mungkin akan ada jiwa
cinta tanah air di mana di sini mereka akan mengenal tentang hari-hari besar yang ada di Indonesia atau mungkin nasional ataupun secara keagamaan. Sementara ini dulu yang tanggapan yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ketika nanti ada teman yang menanggapi, saya nanti bisa menambahkan lagi atau teman yang lain bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nita atas tanggapannya. Yang ada pembiasaan ya, salah satu program kita yaitu program harian, yaitu pembiasaan yang gerakan literasi pagi salah satunya. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan yang ditanggapi oleh Bu Nita, ada yang masih menanggapi, Ibu persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak pengawas, terkait yang sudah disampaikan oleh Ibu kepala sekolah tadi tentang presentasi program sekolah yang sudah disusun, direncanakan berdasarkan hasil rapat dan juga evaluasi bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru beserta dengan Bapak Ibu Wali Murid. Jadi program sekolah itu Bapak Ibu bukan hanya semata-mata melaksanakan program saja. Nah, dengan Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya itu berdasarkan rapat evaluasi melihat yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, latar belakang sekolah, latar belakang siswa dan juga di lingkungan dan juga masyarakat, bagaimana sosialnya, bagaimana budayanya dan sebagainya. Selanjutnya dari yang disampaikan Bu Nita adalah terkait tentang capaian dan juga hasil bagaimana program-program yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan. Nah, sekarang capaian dan langkah. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan terkait tentang hasil yang harus kita capai, itu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan juga berkebudayaan global, bergotong royong, mandiri kreatif, dan bernilai kritis seperti halnya program produk pelajar Pancasila itu tadi. Nah, untuk sementara untuk mencapai hasil tersebut, kita harus mencapainya secara bergotong royong. Bagaimana kita harus bersama-sama menerapkan program itu dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi terlaksananya program itu bukan semata-mata di sana sendiri, tapi juga dengan usaha kita semua, Bapak Ibu. Dan juga di sini ada hal yang memang harus kita tekankan terkait tentang program-program dan langkah-langkah yang akan kita laksanakan, seperti halnya ada beberapa program dari kita, sekolah kita yang sudah dilampirkan di kurikulum bahkan, dan juga sudah akan direalisasikan dan sebagai sudah diselesaikan. Ada yang pertama adalah program gerakan literasi pagi, selanjutnya program Jumat Bersih, Jumat Amal dan Sehat, itu namanya BERASE disingkat. Program upacara itu pelaksanaan hari-hari besar. Nah, alhamdulillah Bapak pengawas, Bapak Ibu guru, kita selalu memperingati program-program hari besar. Nah, mungkin itu nanti di sini ada juga program Jumat Amal, Jumat Bersih, dan juga ada gerakan literasi. Mungkin dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dan saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan kembali oleh Pak Ridwan. Nah, tadi Bapak Ibu jabarkan kembali tentang program-program sekolah kita. Tadi sudah disampaikan salah satunya oleh Pak Ridwan dan Bu Nita, ya. Ada program harian, ada program harian itu adalah pembiasaan. Lalu ada program mingguan, yaitu yang katanya BERASE, yaitu BERASE, Jumat Bersih, Amal dan Sehat, ya.
Insya Allah itu sudah mulai kita lakukan ya Bapak Ibu setiap Jumatnya. Semoga yang sudah kita rencanakan ya itu akan terlaksana. Lalu ada program mingguan yaitu upacara dan pramuka. Yang ketiga yaitu program bulanan yang biasa kita sebut SHS Pildacil, yaitu setoran hafalan suratan setoran hafalan surat serta penampilan dakwah cilik. Lalu yang keempat program tahunan, yaitu memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan, serta yang kelima yaitu program insendentil atau kegiatan sewaktu-waktu. Nah di sini ya Bapak Ibu, untuk program karya jelas itu biasanya pembiasaan, lalu program mingguan yaitu setiap hari Jumat ada Jumat amal, lalu ada latihan pramuka, lalu program bulanan itu ada kegiatan program hafalan surat dan penampilan dakwah cilik. Ini juga merupakan kegiatan program kita. Lalu ada program tahunan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Ada kegiatan bakti sosial bulan Ramadan, pesantren kilat, lalu ada peringatan Hari Guru, memperingati Hari Kemerdekaan, memperingati Hari Kartini, lalu ada Market Day ya, serta unjuk kabisa atau unjuk kebolehan anak-anak ya. Untuk ketahunan, alhamdulillah Bapak pengawas bulan kemarin sekolah mengadakan kegiatan Isra Mi'raj. Nah itu adalah salah satu program dari sekolah kami di sini. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya Ibu bertanya ya kepada Bapak Ibu, program-program apa lagi yang harus kita laksanakan untuk mendukung kegiatan di sekolah kita. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Emma juga sudah menyampaikan program-programnya. Ini akan saya menyampaikan program tahunan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Kegiatan program tahunan ini dilaksanakan setahun sekali yang bertujuan menanamkan dan meningkatkan kesadaran peserta didik untuk menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan cinta tanah air, dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Adapun kegiatan tersebut adalah bakti sosial di bulan Ramadan. Nah, biasanya kami di sekolah ini mengadakan zakat fitrah untuk anak yang kurang mampu atau anak-anak yatim. Dananya dananya itu bersumber dari Jumat amal dan uang kantin, uang kebersihan. Jadi dari siswa untuk siswa oleh siswa. Setelah itu ada pesantren kilat di bulan Ramadan dan peringatan Hari Guru pada tanggal 25 November yang sudah terlaksana dengan menampilkan bakat siswa-siswi. Jadi siswa-siswi itu menunjukkan bakatnya untuk ditampilkan ke guru-guru, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dengan menunjukkan kebolehannya. Setelah itu memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, kami mengadakan lomba kostum kreatif para siswa
dan karnaval. Nah, kostum itu nggak nyewa, kostumnya itu dibuat sendiri. Siswa-siswi SD 1 ini kreatif. Mereka kemarin membuat kostum gaun dari plastik kresek. Setelah itu membuat kostum Garuda dari kardus bekas dan macam-macam. Setelah itu peringatan Hari Kartini, pada tanggal 21 April kami melaksanakan upacara bendera di lapangan SD 1 Bumirstu. Setelah itu ada Market Day atau panen hasil belajar, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Bahan dasarnya dari umbi-umbian. Jadi anak itu mengasah kreatif anak. Umbi-umbian itu dijadikan makanan apa saja, dari mulai menanam, terus merawat, terus dijadikan makanan. Makanan itu diolah berbagai macam makanan, dari yang dibuat kolak, dibuat getuk, dibuat cenil, dan sebagainya. Terus unjuk kabisa atau unjuk kebolehan, biasanya untuk pembukaan acara-acara seperti yang sudah disebutkan tadi, peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Guru, biasanya anak-anak menampilkan tari-tarian atau membaca puisi untuk guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zelda yang telah menyampaikan, menanggapi. Di sini Bapak Ibu masih ada yang menanggapi lagi dari Bu Zelda. Silakan, Bu Kesulaya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menambahkan atau menjelaskan program kita di sekolah SD 1 Bumirstu, bahwa kita memiliki selain program tahunan, kita memiliki program mingguan. Salah satunya di sini kegiatan program Berase, yaitu merupakan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan setiap hari Jumat dari pukul 7.15 sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan pekan pertama dan pekan kedua, yaitu kita mengadakan Jumat bersih, yaitu membersihkan lingkungan sekolah seperti menyapu keliling lingkungan sekitar sekolah, mengelap kaca, mengepel kelas. Kegiatan ini dibersamai dengan amal di mana anak menyisihkan uang saku mereka untuk diamalkan atau berinfak. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pekan ketiga, yaitu Jumat Sehat, di mana seluruh siswa dan guru jalan sehat mengelilingi lingkungan sekolah dengan rute atau arah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum jalan sehat, kami melaksanakan senam pagi, Pak. Senam pagi di sini kemarin dari Bapak Menteri mengimbaukan kita melaksanakan, Menteri Pendidikan ya Pak, yang baru kita diminta untuk melaksanakan senam pagi dalam seminggu 2 kali. Kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pagi itu Pak. Kita mulai jam 7.15. Kemudian jam 7.30 kita sudah belajar lagi di sekolah, di dalam kelas. Itu sudah kita laksanakan dari perubahan yang sudah ditentukan oleh Bapak Menteri. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pekan keempat, yaitu Jumat bersih, di mana siswa membawa peralatan seperti cangkul, sabit untuk membersihkan rumput di lingkungan sekitar sekolah. Dan alhamdulillah anak-anak kita semua di sini di SD 1 Bumirstu ini didampingi atau dibimbing oleh Bapak Ibu guru cukup antusias dan bersemangat untuk membersihkan lingkungan sekolah
Dari depan parit yang awalnya parit itu tersumbat, Pak, air tidak bisa mengalir. Alhamdulillah bersama-sama anak-anak bergotong royong semua bisa dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kegiatan program Jumat Berasa ini adalah suatu program yang berpihak pada murid dan kegiatan yang melibatkan murid. Dan yang terakhir, kegiatan program Jumat Berasa juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan seluruh warga sekolah. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan apa yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Untuk program ini alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Asmini untuk tanggapannya. Ya, di sini Bu Asmini menyebutkan program mingguan, ya, program mingguan yaitu Berasa, ya, Jumat Bersih Amal dan Sehat. Ya, sudah kita ketahui Bapak Ibu, ya, kita sudah melaksanakan program kita ini, yaitu ada Jumat Berasa ini adalah merupakan kegiatan kokurikuler, ya, yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu dari pukul 7.15 sampai dengan selesai. Nah, di sini tadi sudah Bu Asmini sampaikan bahwa Jumat pekan pertama yaitu bersih, yaitu Jumat bersih, membersihkan lingkungan. Berarti di sini, ya, kita mengajarkan karakter kepada anak-anak untuk mencintai lingkungannya, ya, Bapak Ibu, untuk mencintai lingkungannya, bahwa, ya, mempunyai tanggung jawab, ya, bahwa ini sekolah milik mereka. Berarti mereka bertanggung jawab, ya, salah satunya yaitu kebersihan lingkungan sekolah. Lalu yang kedua yaitu tetap, ya, masih Jumat bersih, ya, tetap anak-anak membersihkan lingkungan di sekolah. Setiap Jumat, ya, tetap walaupun Jumat bersih tetap dibersamai dengan Jumat amal atau infak. Anak-anak belajar untuk beramal sedini mungkin, untuk peduli kepada sesama. Berarti karakter peduli kepada sesama. Lalu ada yang ketiga Jumat Sehat, di mana seluruh, ya, keluarga SD 1 Buneristu dari anak-anak dan guru, yaitu jalan sehat di lingkungan sekitar sekolah, ya. Banyak manfaatnya dari kita jalan sehat ini. Anak-anak bersosial dan berinteraksi kepada masyarakat di sekeliling sekolah, ya. Jadi anak-anak, oh iya, dengan cara mereka jalan sehat, anak-anak tentunya melihat lingkungan di sekitar. Jadi mereka bisa berinteraksi sehingga terbuka hati mereka tambah pengalaman dengan melihat-lihat lingkungan mereka. Misalnya ada yang memang yang kurang baik, itu bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi contoh mereka.
dengan berinteraksi di lingkungan sekitar sekolah. Lalu yang keempat yaitu Jumat bersih. Tadi itu Jumat bersih lagi, yaitu anak-anak membawa peralatan seperti cangkul, sabit dan lain-lain. Ya, kembali lagi karakter anak-anak cinta lingkungan. Ya, nah di sini Bapak Ibu untuk program mingguan yang sudah disampaikan oleh Bu Asmini, ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu? Ya, gimana? Baik, sebelum saya bertanya, saya sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi, mungkin belum terjawab, mungkin yang program-program yang sudah dilaksanakan yang dijabarkan oleh Bapak Ibu guru tadi, terkait program apa lagi nih yang ingin kita laksanakan. Nah, tadi pertanyaan Ibu, mungkin sudah banyak program-program di sekolah kita terkait tentang mingguan, tahunan dan juga bahkan bulanan. Nah, di situ yang belum kita lihat di sini adalah penekanan ke tradisional, seperti tari tradisional, seperti halnya lagu tradisional, karena banyak sekali siswa-siswi yang belum memahami terkait tentang hal itu. Jadi kita ada tari mungkin hanya di peringatan-peringatan saja ketika melatih tidak dijadikan ekstrakurikuler. Semoga nanti kita bisa melaksanakan program ekstrakurikuler terkait tentang tari atau jenis lagu tradisional, terkait dengan tradisional. Itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, berdasarkan latar belakang tadi, masih adanya beberapa siswa yang kurang memiliki jiwa sosial dan juga keinginannya yang kurang, berdasarkan tadi belum ada beberapa siswa yang tidak melaksanakan sholat subuh, dan juga rasa jiwa sosial siswa juga tidak masih ada yang kurang dengan meminjamkan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada temannya, itu jiwa sosialnya kurang. Nah, dengan hal itu maka Ibu dan juga berdasarkan rapat evaluasi kita melaksanakan program-program yang bisa mengatasi hal itu. Nah, dengan adanya program itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana persentase pelaksananya program yang sudah kita laksanakan berdasarkan penilaian Ibu Kepala Sekolah, berdasarkan hasil evaluasi kita dengan Bapak Ibu Guru ketika rapat evaluasi, bagaimana persentasenya, maka kita sebagai Dewan Guru bisa menghitung dan juga bisa memiliki dasar untuk menerapkan program-program yang mungkin kurang menurut Ibu. Mungkin itu saja yang pertanyaan saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, saya atas tanggapannya, dan saya juga akan menanggapi apa tadi pertanyaan Pak Ridwan, presentasi ya tadi ya. Nah, sekarang Ibu amati ya, Ibu mengobservasi ya di lingkungan sekolah kita dengan bertanya kepada anak-anak dan juga kerjasama dengan wali murid ya, itu sekitar 85% yang sudah melaksanakan ya kegiatan di sekolah kita ya. Sisanya masih ada beberapa siswa ya, Bapak Ibu, yang masih kurang inisiatif untuk beramal ya, inisiatif untuk bergotong royong atau menghafal-hafal surat pendek. Nah, itu menjadi berapa persen ini adalah tantangan buat kita, buat Bapak Ibu guru, agar semua anak-anak itu tercapai ya apa yang kita inginkan. Dari alhamdulillah sudah 80% ya Pak, yang anak-anak melaksanakan kegiatan kita yang sudah kita canangkan di sekolah kita ini. Berarti yang sisanya inilah bagaimana Bapak Ibu mewujudkannya ya, kita sama-sama mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu ya, ada lagi mau menanggapi? Masih ada menanggapi? Ayo, Bu Mai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya sedikit mengembangkan tentang program mingguan, yaitu upacara dan pramuka, UPRA. Nah, pada kegiatan program upacara itu merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, untuk membiasakan sikap tertib dan disiplin para siswa, itu yang sudah kami lakukan itu adalah latihan setiap hari Sabtu untuk mempersiapkan upacara di hari Senin. Gunanya itu untuk melatih kesiapan secara mental ataupun untuk melatih kesiapan untuk di hari Senin upacara tersebut. Kemudian pelaksanaan kegiatan pramuka, program yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Program kerja yang sudah terlaksana, yang pertama latihan rutin yang telah dipelajari adalah tentang sejarah atau pelatihan dasar tentang pramuka. Itu ada sejarah, tali temali, sandi-sandi, kemudian ada gerak jalan dan lain-lain. Kemudian program yang kedua mengikuti kemah pramuka tahunan pada ulang tahun pramuka yang diadakan satu kecamatan. Yang ketiga mengembangkan keterampilan kepemimpinan pramuka tersebut, kepemimpinan pramuka penggalan. Kemudian yang belum terlaksana dari kegiatan keterampilan kepemimpinan ini yaitu pertemuan pramuka antara penggalan dan siaga itu belum terlaksana dan mungkin akan terlaksana di tahun depan, tahun ajaran baru. Kemudian ada program yang keempat, pramuka peduli dari kalangan kecil, itu dari lingkungan sekolah, yakni ada piket umum. Program pertama piket umum yang telah diadakan yang menyangkut tentang masih di lingkungan sekolah, yaitu warga sekolah itu sendiri dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, yaitu kelas tinggi. Dan ini yang ditetapkan adalah pramuka penggalan, siswa-siswi pramuka penggalan. Kemudian di piket umum tersebut yang ditekankan itu adalah kebersihan lingkungan. Mengapa kesehatan ditekankan di setiap program ini? Karena program kebersihan itu sangat penting menurut saya. Jika kita mengabaikan kebersihan tersebut, mungkin program-program ini tidak akan terlaksanakan. Makanya program kesehatan itu sangat ditekankan di pramuka maupun di program-program lainnya. Kemudian ada selanjutnya program untuk kebersihan atau masih dalam pramuka peduli, membersihkan lingkungan dan mengontrol kebersihan lingkungan sekolah. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang lain. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Bu Mai, ada lagi yang akan menanggapi? Bapak Ibu? Tidak ada. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Oh bagus. Sebelum Ibu menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Bu Mai?